Unilever Indonesia, genjot produk yang paling laku dan realokasi sumber daya. Salah satu pemain utama di bisnis fast moving consumer goods, PT Unilever Indonesia terbuka melakukan serangkaian upaya untuk mempertahankan kinerja bisnisnya di masa pandemi COVID-19 ini. Pada segmen-segmen tertentu, penjualan produk Unilever memang terdampak pandemi ini. Saat ini, sebagaimana dijelaskan Heman Bakshi, Presiden Direktur PT Unilever Indonesia terbuka, perusahaannya fokus pada 3 hal, yaitu melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan, memastikan keberlangsungan bisnis, serta memenuhi kebutuhan produk untuk membantu konsumen. Dari sisi operasional bisnis, Unilever cenderung fokus pada produk-produk inti, terutama memprioritaskan stock keeping unit (SKU), produk kesehatan dan kebersihan yang banyak dibutuhkan di masa pandemi COVID-19 ini. Contohnya, dengan melipat gandakan produksi hand sanitizer Lifebuoy hingga 100 kali lipat dalam waktu beberapa minggu. Dalam waktu singkat, kami genjot pasokan kami secara besar-besaran, mengakses kemasan baru, memproduksinya, dan akhirnya menghadirkannya di pasaran, Heman menjelaskan. Perusahaan juga terus berinovasi dengan menghadirkan produk baru atau meluncurkan ulang produk lama. Selama kuartal I, 2020 saja, terdapat 21 program peluncuran dan peluncuran ulang produk yang dilakukan Unilever di Indonesia. Contoh inovasinya, Sahaja, merek baru yang diluncurkan pada Maret tahun 2020. Sahaja membidik segmen Muslim. Merek ini hadir dalam 4 lini produk kebersihan, yaitu sabun pencuci piring, cairan pembersih lantai, spray higienis untuk disemprotkan pada peralatan salat, termasuk sajadah, dan cairan pembersih higienis digunakan untuk merendam sebelum mencuci peralatan salat dengan deterjen. Sahaja berkomitmen menyisihkan 2,5% hasil penjualan bersihnya untuk kemakmuran sesama umat muslim di sekitar dalam bentuk sedekah, bekerja sama dengan Dompet Duafa. Unilever juga meningkatkan aksesibilitas konsumen dengan mengembangkan program Unilever Home Delivery sehingga konsumen bisa membeli produk Unilever dari rumah. Pihaknya menghadirkan inovasi agar konsumen tetap dapat tagar aman belanja dari rumah. Di situs www.unileverhomedelivery.com konsumen bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai cara membeli produk-produk Unilever secara online, daring, baik melalui jaringan e-commerce terpercaya maupun WhatsApp. Layanan ini tersedia di 12 kota besar Indonesia, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Pontianak, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Willy Saelan, Direktur Human Resources Unilever Indonesia, menambahkan, sebagai upaya melindungi kesehatan karyawan, Unilever juga menetapkan kebijakan Work from Home (WFH) bagi seluruh karyawan berbasis kantor. Bahkan, perusahaan pun memberikan saring online tentang berbagai materi pembelajaran, misalnya tip nutrisi seimbang, sesi olahraga bersama, dan tutorial memasak menu bernutrisi untuk mencegah penularan COVID-19. Juga, berbagai bentuk program dukungan lainnya melalui Employee Assistance Program. Unilever juga membentuk tim khusus yang beranggotakan para leader untuk memastikan keamanan dan kesehatan karyawan serta keberlangsungan bisnis. Di bidang manajemen SDM, salah satu hal penting, Unilever melakukan realokasi sumber daya dari bidang yang mempunyai sumber daya berlebih ke divisi yang mempunyai urgensi lebih tinggi. Kami juga mengenalkan sistem flexible resourcing, di mana karyawan bisa mengomunikasikan proyek yang memerlukan dukungan sumber daya manusia melalui aplikasi Flex Sourcing. Karyawan yang melihat opportunity itu sebagai sarana untuk pengembangan diri dapat mengajukan diri untuk bekerja paruh waktu dalam proyek tersebut, Willy memaparkan. Dengan cara tersebut, terjadi hubungan mutualisme antara line manager yang membutuhkan sumber daya tambahan dan karyawan yang mempunyai kapasitas ekstra untuk berkontribusi di proyek lain. Dalam situasi ini, tim Hari Unilever benar-benar menjadi talent control tower untuk menyediakan dan mengalirkan sumber daya dari satu area ke area lainnya. Kinerja Unilever Indonesia pada kuartal I, 2020 tak bisa disebut jelek.
Perseroan berhasil mencatat penjualan bersih Rp11,2 triliun, tumbuh 4,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penjualan domestik tumbuh 4,4% dan penjualan ekspor juga masih bisa tumbuh 9,0%. Laba bersih perseroan pun cukup baik, sebesar Rp1,8 triliun, tumbuh 6,5% dibandingkan periode yang sama di 2019.